Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah. Kita berjumpa lagi di channel edukasi kita ya. Iya. Bang Asep ya. Kembali lagi ya, Bang Asep. Nah, kali ini gue berdua mau membahas tentang apa? Kita ngebahas tentang manfaat dari tembakau ya. Dan juga gue minta maaf sama teman-teman semua, di video sebelumnya kita cuman kasih edukasi satu kali aja di minggu sebelumnya karena kami ada acara mendadak, jadi kami menunda pembuatan videonya. Oke, jadi kita mau bahas kegunaan tembakau dulu yang pertama ya. Kegunaan tembakau itu gimana sih Bang? Kalau menurut lu? Kegunaan tembakau nih ya, dari yang gue baca dari artikel ya, mereka juga udah diteliti juga Bang, diteliti dulu sama dia. Ada penelitiannya. Ya, dan ada juga salah satu itu orang Indonesia juga Bang itu. Dia meneliti tentang tembakau dan proposalnya itu diserahin ke luar negeri. Dan ternyata itu dibuktikan dan akhirnya dia dapat nominasi lah kayaknya gitu Bang. Penghargaan. Penghargaan. Oke, bukan berarti penghargaan dia merokok banyak ya? Bukan. Gitu. Bukan. Enggak gitu juga Bang. Kalau ngerokok banyak itu kan selain kita kesehatan kita yang kena, otomatis bisa kena kanker juga tuh Bang. Juga. Kantong kering maksudnya. Iya, pasti kalau lagi nggak ada duit. Kalau nggak ada duit kita mau ngerokok juga ribet Bang. Pasti kena kanker. Gimana kita mau beli rokoknya kan kalau kita nggak punya duit ya kan? Bahkan Bang, sebenarnya gue sayang juga ya kayak ketika kita belum memasuki kayak teknologi saat ini ya. Kalau dulu orang mau ngerokok itu rela-rela kayak malak ya. Iya. Bahasanya ya. Bahasanya malak. Lu bagi duit gua 1.000 gitu kan, nggak beli rokok gitu kan, buat ngerokok. Itulah dari efek kecanduan dari rokok itu. Bahaya juga sih efek kecanduan rokok itu ya. Bukan buat kita doang, tapi orang sekitar pun juga sama. Nah itu kayak gitu. Nah di sini yang mau dibahas itu proses kegunaannya ya, proses kegunaannya sampai dengan manfaat tembakau dan pembuatannya ya. Iya, ada juga pembuatannya, gimana caranya ya kan. Ada pakai mesin, ada manual juga di situ. Oke, Bang Asing, lu mau jelasin yang mana dulu nih? Kalau gue sih mana aja sih bisa ya, tapi kita lebih ini aja deh, pembuatannya aja dulu kali ya. Pembuatannya, oke. Silakan Bang. Nah, kalau menurut lu dari pembuatan itu gini, kalau yang gua tahu itu kan proses pembuatannya tuh tembakonya itu dikecil-kecilin gitu ya. Itu kayak gitu nggak sih cara membuatnya? Itu kayak gitu, jadi dia dipotong Bang. Kan daun tembakau itu kan gede ya. Dia jadi sebelum dia dipotong-potong dulu, dia dikeringin dulu. Nah, dipotongnya itu pakai cincang atau enggak? Dia ada alatnya Bang. Oh, ada alatnya. Bukan dicincang gitu kayak kita bikin daging gitu kan? Oh enggak. Dia ada alatnya. Jadi ukurannya udah sesuai Bang di situ Bang. Walaupun mau manual, mau pakai mesin itu udah ada. Jadi ukurannya udah ketakar lah buat rokok gitu. Jadi dia emang udah ada takarannya ya. Mungkin pemotongan itu kayak gini-gini ke bawah terus atau gimana? Ke bawah ya, dia begini ya. Waktu tembakonya berarti begini dong ya. Iya. Gitu ya, berarti sama aja kayak kita nyincang daging dong. Tapi dia ada ini ya Bang, ada alatnya. Jadi alatnya tuh nggak lurus begini. Jadi kita nggak dorong. Jadi cuman kita tekan doang, dia otomatis dia turun. Jadi kita cuma tinggal naik ini aja, cincangannya itu. Tapi boleh tuh Bang, alatnya ada di mana Bang? Ya, gua nggak tahu dah tuh alatnya di mana. Lo bikin sendiri kita bisa nggak sih bikin kayak gitu? Ya mungkin bisa sih ya. Bisa karena agak simpel juga sih. Gua mau nyoba soalnya di rumah. Boleh coba aja Bang. Iya, nggak apa-apa. Kali gitu kan. Makan aja juga boleh. Kali lu Bang mau jadi pengusaha, lu tembakau gua bikin sendiri ya, gitu kan. Pengusaha apa sih ya, pengusaha rokok. Tapi kalau misalkan ketahuan pemerintah, lu mau ditembak gitu kan, di penjara. Nah kan kita bikin resmi dulu, bikin penelitian dulu Bang di rumah. Kita nggak asal nih kita tanam gitu kan. Begitu kita tanam, begitu kita tuai ini hasilnya kita cobain dulu buat sendiri gitu kan, enak nggak nih rokok nih kan gitu tuh. Terus bakar. Terus gue bakar. Tapi kalau mabok ya berarti ya lu yang bahaya lah kalau gitu mah. Juga sih. Oke, lanjut Bang. Jadi ketika tembakau itu udah kering, ya kan, dia kan ada beda-beda warna, ada yang oranye, kuning, hijau. Tapi tetap sama aja Bang, cuman dari warnanya itu dia prosesnya itu agak lama doang.
Nah, gue pengen tahu kalau misal kayak tembakau yang saat ini kita hisap ya, itu kan rata-rata banyak kan warna coklat. Ya. Nah, kalau yang warna hijau itu rasanya sama nggak? Kalau yang warna hijau dia nggak bakal dibuat rokok dulu bang. Bukan Rastamania tuh? Bukan. Oh, beda. Jadi nggak gitu. Jadi jadi masih agak basah. Nah, jadi walaupun hijau dia tetap dipotong, ya kan, dicincang gitu kan, kemudian dijemur lagi. Oh, ada teknik penjemurannya lagi. Iya, jadi dijemur lagi biar lebih kering. Oke. Lalu apa aja sih bang manfaatnya nih kalau misalnya di tembakau itu? Nah, manfaatnya itu dia bisa menghasilkan anti kanker. Wow, tembakau itu bisa menyebabkan kanker dan dia menghasilkan anti kanker. Bukannya dia menyebabkan kanker? Nah, justru. Kok bisa jadi anti kanker? Nah, proteinnya. Protein dari. Kanker itu bukannya kantong kering? Ya bukan lah bang. Dia dicampur sama DNA manusia, dicampur darah. Emang lu udah pernah nyaksin bang? Ya, udah pernah nyaksin, tapi itu kan pembuktiannya mereka. Oh. Penelitinya gitu kan. Lu bisa tahu dari mana itu kayak gitu? Baca, makanya baca. Jadi emang gue memang orangnya paling males paling membaca bang, tapi apalagi kita mengakui lah ya, bukan mau teman-teman di rumah juga untuk membaca, gue juga pasti males. Ya, baca. Ngapain sih baca gitu kan? Padahal semuanya di situ ada budayakan membaca. Lanjut bang. Nah, dan dia juga selain buat protein anti kanker, dia juga buat obat HIV dan AIDS. Itu ditemukannya sama siapa? Kalau itu sih dari yang gua baca nggak ada sih nama penemunya ya. Ya penemunya, tapi kok dia bisa jadi obat ya? Jadi padahal kan sebenarnya gini. Dia cuma diteliti dari laboratorium Amerika kalau nggak salah. Oh, dari labnya, penelitiannya dari sana. Dia nggak menyebutkan siapa yang itunya enggak. Menyebutkan institutnya aja, gue lupa itu apa namanya. Gue pengen menciptakan juga tuh bang. Lo menciptakan apaan? Ya jadi nemuin juga tembakau di satu sisi lagi, gue mau teliti lagi. Kan oke, lanjut bang. Nah itu selain itu obat HIV/AIDS ya, gue nggak ngerti lah dia, karena gue juga baca pusing gitu kan, makanya senyawa kimia gitu kan, gue nggak ngerti gimana prosesnya. Pokoknya itu hanya dokter lah yang tahu sama penelitinya yang lebih mengetahui. Dari yang gue baca itu. Dan tembakau juga dia bisa buat ngobatin luka. Lu bukannya lulusan S3 bang? S3 SD, SMP, SMA? Ya kan S3 enggak. Nah itu kan S3 bang? Kan gue gak sepinter yang S4. Oh S4 itu apa? S4 nambah lagi, jangan lagi. Oh S4 lagi, bukan SD, SMP, SMA. Satu lagi apa tuh S nya? S nong. Lanjut. Nah dari situ gue juga bingung ya, kok bisa gitu kan tembakau itu jadi obat luka, entah dari mana kan gitu. Nah ternyata itu caranya itu tembakau ya kan dicampur minyak apa gitu ya, gue lupa. Pokoknya dicampur minyak lah, ditumbuk sama dia, terus di kayak apa sih ya namanya, pokoknya ditumbuk lah. Tapi lu udah pernah nyobain belum bang? Kayak kita lagi ngerokok, oles minyak angin. Wah, lu udah pernah nyoba belum? Udah pernah sih. Kayak gimana rasanya? Mentol? Iya. Jadi mentol? Jadi mentol. Bukannya mentolnya ada lagi, emang kayak gitu jadi mentol gitu bang? Iya, ada rasa minyak. Lu gak kejang-kejang gitu? Kagak lah. Gitu. Jangankan dicampur minyak angin ya. Gue sendiri sering bereksperimen tentang rokok gitu ya. Nah, bukan gue bereksperimen tentang rokok, gue meneliti dari tembakaunya. Tapi lu kalau untuk minyak angin kan lu udah pernah nih. Kalau sama Rinso udah pernah belum? Ya nggak gitu juga. Oh enggak. Gue nggak senekat itu. Siapa tahu bang lu pakai Rinso bisa jadi Superman. Iya kan nggak begitu juga. Rasanya kan jadi penelitian tuh. Kan ya Rinso kan bukan bahan cair bang. Oh well. Ini kan kalau dicampur air jadi cair. Ya basah, pokoknya nggak bisa dibakar. Nggak bener ini. Ya sekarang kalau kita lagi ngerokok gitu kan, ada kan kalau dulu kan dicampur kopi tuh. Gue nggak tahu tuh maksudnya apa tuh. Iya. Mereka dulu juga sempat temen gue sekali bakar, dia pakai ampas kopi dicampur di kopinya. Nah itu kalau gue juga pernah nyoba sih ya. Kalau kata mereka
kalau nggak salah sih biar lebih lama dan rasanya juga berubah, beda rasa. Gue nggak ngerti ya, gue belum pernah soalnya kayak gitu. Kayaknya sih gitu. Jadi ada rasa-rasa kopi. Kayaknya perlu diteliti tuh bang nanti. Boleh teliti bang. Nanti besok kita bahas kayaknya tuh. Kita harus teliti tuh. Kayaknya rasanya kayak apa? Bisa lu praktekin dulu dah bang. Biar merasakan dulu lah. Nah, lanjut bang. Iya, itu tuh. Jadi manfaatnya cuma segitu doang bang. Dari yang gue baca ya, dia tuh buat anti protein, anti kanker. Dengan cara jadi DNA manusia dicampur ke tumbuhan tembakau. Nah dari situ nanti diekstrak lagi tuh bang, yang udah kecampur udah diserap sama daun tembakau itu diekstrak lagi, baru menghasilkan cairannya itu yang jadi protein anti kanker. Bukan cairan Rizzo? Bukan dari Rizzo, bukan. Ini cairannya bentuknya apa warnanya? Nggak tahu, gua nggak pernah ngeliat bang soalnya. Kali lu udah tahu kan cairannya coklat gitu. Dia itu mah lu kencing. Wah kalau kencing warna coklat bahaya bang. Iya kan lu bukan gua. Sialan. Dah bang. Oke teman-teman, yang di rumah itu kita ngobrol santai aja ya. Jadi emang dari proses pembuatan tembakau ya pasti kita juga beberapa teman-teman yang di rumah juga udah tahu lah ya. Proses pembuatannya bagaimana, terus manfaat tembakau ini yang gue heran bisa jadi buat obat HIV ya. Iya. Kenapa bisa jadi obat HIV? Itu penemuan yang tadi di lab Amerika ya. Cuman sampai saat ini terbukti nggak sih obat itu? Itu emang udah pernah diteliti. Kalau nggak salah baca, itu juga pernah dicoba. Jadi yang bisa kenapa tembakau itu bisa jadi obat buat HIV sama AIDS, ternyata racunnya virusnya gitu ya. Entah itu racunnya atau virusnya dari tembakau itu bang yang menghilangkan HIV-nya. Diuji cobanya pada hewan atau manusia? Nah itu gua nggak tahu, dia nggak menyebutkan kayaknya. Wah berarti ngeri juga itu. Soalnya kan kita tahu HIV itu nggak ada obatnya kan. Obatnya itu ya sampai saat ini kan belum ya, kalau yang gue tahu sih. Cuma gue nggak tahu nih kelanjutannya kayak gimana nih saat ini kan. Juga sih penasaran juga sih ya di situ. Jadi HIV sama AIDS kan dia dari virus ya. Bedanya apa HIV sama AIDS? Ya kan perumpamaan dari HIV kan AIDS. Ya kan HIV atau AIDS kan masih sama. Berarti masih sama kan? Iya. Nah jadi HIV AIDS itu kan dari virus. Nah dia dihancurinnya lagi pakai virus dari tembakau. Jadi virus lawan virus gitu. Iya. Tapi gue belum terlalu percaya mau gitu. Kayaknya gue juga sama sih. Gue takutnya kayak gitu, dia cuma uji cobanya sama hewan. Kalau misalnya diuji coba sama hewan mau dimasukin manusia, bisa berabe juga kan. Iya. Gitu, tapi kan kebanyakan kan emang sekarang dari yang gue tahu ya, gue nonton di YouTube pun gitu kan. Bukan cuma nonton di YouTube ya, gue juga baca kebanyakan itu mereka diteliti ke hewan dulu bang, baru ke manusia. Nah itu dia makanya. Dia meneliti ke hewan, contohnya lah yang sering kita nonton di film kayak tikus. Mereka uji cobanya ke tikus, kelinci kan gitu. Ketika dia nggak berhasil, dicoba terus sampai benar-benar si tikus sama si kelinci itu, oh berarti bisa nih. Baru dicoba ke manusia kan nggak tahu efektifnya berapa. Ya mungkin pemikirannya mereka ya, ini cuman gue pribadi aja pendapatnya. Mungkin masih sesama makhluk hidup lah. Kan gitu. Next, manfaatnya apa lagi bang? Cuma itu aja sih manfaatnya. Cuma itu aja. Ada lagi nggak yang mau sampai? Nggak ada sih, cukup lah segitu. Oke teman-teman, itu yang saat ini kita bahas. Kita juga nggak terlalu lama ya. Jadi nantinya kita akan mau ke lokasi-lokasi sejarah ya. Iya. Ini ada lokasi-lokasi sejarah juga yang kita akan datangi lokasi-lokasi itu ya. Jangan lupa ikutin terus channel kita gitu kan, tentang edukasi. Semua pelajaran edukasi itu kita akan berikan ya. Kita akan sampaikan, termasuk nanti jalan ke lokasi-lokasi yang sejarahnya. Lokasi-lokasi sejarah kita bakal memberikan edukasi lah buat teman-teman semua. Ya kan, tapi kita juga tetap bakal ngelakuin edukasi secara podcast kayak gini gitu kan. Ada ya, pasti ada ya, ada juga nantinya. Oke teman-teman, sebelum itu subscribe ya untuk support ya. Jangan lupa subscribe juga ya, like dan juga nonton video kami sampai akhir. Mungkin
ada sesuatu yang bermanfaat dari apa yang kita sampaikan buat Betul. teman-teman semua. Nggak hanya sekedar candaan aja ya teman-teman ya. Jadi ini juga ada ilmunya juga nih, selain kita juga ngerokok juga merusak paru-paru ya, kita gitu kan, tapi memang di satu sisi itu ada manfaatnya untuk si tembakau ya. Iya. Beda di papirnya, lain lagi. Itu papir nanti akan ada juga pembahasannya. Iya. Nah, cuma untuk yang tadi kita infokan yaitu harus diteliti ulang kali ya. Iya, Karena juga gue juga nggak Kita yakin nggak sih. terlalu yakin juga Gue sih belum kalau yakin. gitu. Gue belum yakin tentang hal itu gitu kan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah mengikuti channel kita terus. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, dan kelancaran rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.